Bapa Elohim, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sebentar akan membawa renungan firman Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh diberitakan melalui channel Beritakan Injil ini, dan supaya setiap pendengar mendengar kebenaran firman-Mu, mereka akan dicerahkan dan diberkati melalui kebenaran-Mu. Bapa, bersabdalah dalam Kristus Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, keluarga Bapa Elohim, kita berjumpa lagi dalam channel Beritakan Injil di channel YouTube dalam episode yang ke-10 dengan tema nilai-nilai kekekalan bagian yang ke-7. Kita akan segera mendengar renungan firman Tuhan terambil di dalam suratan Roma 5 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kekasih Tuhan, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Jadi alam maut dikuasai oleh kegelapan, oleh dosa. Jadi semua orang yang berdosa berada di dalam kuasa maut atau kuasa si jahat. Karena dia berkuasa tuh atas alam maut. Tetapi kasih karunia atau anugerah di dalam Kristus Yesus akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi sebaliknya dari tadi alam maut tadi berkuasa atas maut di dalam kegelapannya, tetapi kasih karunia Yesus Kristus berkuasa oleh apa? Oleh kebenaran Yesus Kristus itu sendiri untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi kehidupan yang kekal itu berada di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Dia berkuasa ya untuk hidup yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal kita dapatkan dari kasih karunia Yesus Kristus. Dia berkuasa ya oleh kebenaran. Jadi di dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus oleh kebenaran. Ya. Itu bertujuan untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saya bisa simpulkan hidupan yang kekal hanya diperoleh karena kasih karunia atau anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peroleh untuk hidup yang kekal itu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi ini juga ayat ada berkaitan dengan ayat-ayat yang pada episode-episode sebelumnya ya, bahwa berkali-kali saya katakan bahwa kehidupan yang kekal itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di luar Kristus Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Malah ada tadi dikatakan dosa atau kegelapan yang berkuasa di alam maut, dalam alam maut. Adanya kuasa di dalam alam maut, dosa atau kegelapan atau si jahat itu. Ya. Tetapi di dalam kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus itu kita akan dapatkan atau kita peroleh melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus.
Ayat selanjutnya 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Tadi ada persamaan juga nih dengan ayat yang barusan kita baca, ya, bahwa kehidupan yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita ada di dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini hidup yang kekal ada bersama-sama dengan Bapa. Jadi pribadi Yesus Kristus yang adalah Bapa itu juga kita akan mendapatkan kasih karunia-Nya untuk hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus yang sekarang ini bersama-sama dengan Bapa. Jadi Bapa Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam nama itulah, ya, di dalam pribadi itu ada kehidupan yang kekal. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan bersama-sama dengan Bapa ada kehidupan yang kekal. Ya, jadi jelas kita memiliki itu di dalam kasih karunia Bapa dan di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Suratan Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, di sini juga diberikan penjelasan kepada kita dari ayat firman yang barusan kita baca, bahwa di dalam daging tidak ada hidup yang kekal. Ya. Karena di sini dikatakan menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan. Jadi daging pasti akan binasa. Daging kita akan lenyap, akan kembali ke asalnya, ke tanah. Dari debu tanah kembali ke tanah, ke debu tanah juga. Ya. Dan yang menuai di dalam daging, ya, yang menabur di dalam daging akan menuai dalam kebinasaan. Nah, menabur dalam daging itu kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu adalah telah nyata bahwa perbuatan daging, ya, yaitu perbuatan-perbuatan dosa semua ini, ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, roh pemecah, pesta pora, dan lain sebagainya. Ya. Jadi tadi jangan menabur di dalam daging. Ini hal-hal dagingnya ini yang tadi barusan saya bacain. Ya. Itu semua perbuatan-perbuatan dari daging kita yang membawa kita kepada kebinasaan. Jangan menabur dalam daging, ya, karena akan binasa di dalam daging, ya. Tetapi taburlah, ya, di dalam roh. Siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini juga memberikan pengertian kepada kita, kekasih-kekasih Tuhan, bahwa kehidupan yang kekal itu berbicara hal-hal roh atau rohani. Tidak ada hal-hal daging. Ini perlu ditekankan atau diajarkan. Ya. Jadi kalau ada orang di luar sana, ya, berkata bahwa nanti di dalam kehidupan yang kekal di sorga nanti ada pesta pora hal-hal daging. Wah, ya.
kalau menurut Alkitab itu adalah hal yang menyesatkan. Ya. Tidak benar sama sekali. Ya. Firman Tuhan katakan, ada yang bertanya ya kepada Tuhan Yesus, bagaimana nanti kehidupan yang kekal atau di sorga nanti? Ya. Apakah ada hal daging di sana? Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, kamu sesat. Ya. Karena di sana nanti tidak ada pernikahan, ada perkawinan, nggak ada itu. Ya. Karena kehidupan manusia sama seperti malaikat di surga. Ya. Malaikat rupanya adalah roh. Ya. Sama seperti Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah roh. Ya. Jadi di kehidupan yang kekal di surga nanti tidak ada hal daging. Ya. Semuanya berbicara hal-hal roh. Makanya firman Tuhan katakan di sini tegasnya, jangan menabur dalam daging, karena akan menuai kebinasaan dari daging itu sendiri. Tetapi menuai atau menabur di dalam roh. Nah, apalagi ini menabur di dalam roh. Tadi menabur di dalam daging yang saya sudah bacakan tadi. Ya. Sedangkan menabur di dalam roh, ya, di dalam hal-hal rohani, di dalam hal-hal rohani, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 itu buah-buah roh. Ya. Kita tabur itu buah-buah roh itu. Apa itu buah-buah roh? Damai, sejahtera. Ya. Tabur itu, ya. Ya, hal-hal damai sejahtera, sukacita, kasih, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Itu adalah menabur hal-hal rohani. Ya. Jadi taburlah di dalam roh hal-hal yang saya sebutkan barusan ini, maka kita akan menuai hidup yang kekal dari roh tersebut, dari buah-buah roh tersebut, bukan hal-hal daging tadi. Ya, jadi harus jelas. Ya, makanya kalau pendengar bertanya, apakah saya saat ini, ya, menabur di dalam roh? Jelas, ya, saya menabur hal-hal rohani ini, ya, tentang kehidupan yang kekal. Maka jawabannya adalah nanti akan menuai hidup yang kekal di dalam roh, dari roh itu sendiri. Makanya saya sangat berjuang, ya, sampai kapanpun Tuhan masih mengizinkan saya hidup, saya akan menabur dalam roh, dalam hal-hal rohani kepada setiap pendengar, kepada YouTuber yang saya kasih, kepada kekasih Tuhan, kepada keluarga Kristus, kepada keluarga kerajaan Allah. Saya terus akan memberitakan, ya, Injil kebenaran di dalam Kristus Yesus tentang hidup yang kekal kepada seluruh pendengar. Karena menabur di dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Jadi saya mau menuai hidup yang kekal dari roh tersebut. Itu ya kegunaannya. Karena di dalam kerajaan surga itu berbicara tentang roh, tidak berbicara tentang jasmani, ya, atau daging ini. Tidak ada sama sekali. Jadi kalau ada hal daging di kerajaan surga, itu adalah hal-hal yang salah, keliru, dan tidak benar. Itu, ya. Itu ajarannya tidak benar. Karena di dalam Alkitab tidak ada hal-hal daging yang dapat masuk di dalam kerajaan surga. Ya. Kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga selalu berbicara tentang hal-hal roh, ya, tentang hal-hal rohani di sana.
Tidak ada bicara tentang daging. Ya. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca di dalam 1 Timotius 6, 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Ini cukup penting, ya. Dan tema kita nanti di layar kaca, ya. Ini akan berbicara tentang 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 ini. Demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Wow, ini ayat luar biasa, dahsyat, ya. Jadi di dalam dunia yang kita hidupin sekarang, di dalam daging ini, ya, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bertanding. Bertanding dalam pertandingan iman. Nah, ini, ya. Bukan bertandingan dalam hal jasmani, bukan, ya. Bertanding dalam pertandingan iman. Iman kita ini harus selalu diuji, ya, harus selalu bertanding. Bertanding itu dalam arti kata begini, ya, setiap orang bertanding tentunya akan mengejar juara, ya. Dalam suatu pertandingan itu tentu ada piala, ya, ada yang juara dapat piala. Tetapi di dalam Alkitab, ya, bertanding di dalam iman, ya, juaranya dapat apa? Mahkota. Wow, ya, dahsyat, ya, Tuhan kita, ya, menyediakan kalau kita bertanding dan kita menang dalam pertandingan iman, ya, selain kita mendapatkan kehidupan yang kekal, kita mendapat mahkota kehidupan yang kekal juga. Tidak layu, firman Tuhan katakan, ya. Mahkota kehidupan yang kekal. Wow, itu janji Tuhan, ya, pasti akan diberikan, ya. Jadi makanya kita harus bertanding ini, bertanding dalam pertandingan iman. Pertandingan iman kita harus tetap teguh, kuat, kokoh, menang sampai garis finish, ya. Kalau pertandingan kan ada garis finishnya itu, ya. Siapa yang menginjak garis finish itu, dialah yang menang, ya. Nah, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menang dalam pertandingan iman? Pertandingan iman yang sesungguhnya adalah mengalahkan kedagingan dalam dunia ini, ya. Kedagingannya tadi sudah jelas, ya. Tadi apa itu? Percabulan, itu dosa-dosa seks itu harus kita kalahkan dalam pertandingan iman, ya. Karena godaan dari si iblis atau si jahat, ya, adalah godaan atau bujukan rayuan yang sangat-sangat menggiurkan. Kalau kita tidak kuat iman kita di dalam Kristus Yesus, kita tergelincir, terperosok masuk ke dalam perangkapnya si jahat, kuasa kegelapan, ya. Kita gagal dalam pertandingan iman dan tidak mungkin akan mendapat mahkota kehidupan, ya. Jadi sekarang ini dalam kita menjalankan kehidupan rohani, ya, kita masih hidup dalam daging, tapi kehidupan rohani kita, iman kita dalam mengiring kepada Tuhan Yesus harus melalui pertandingan, harus melalui ujian, diuji terus, naik tingkat nggak, ya, lulus atau tidak, menang atau tidak, juara atau tidak, ya. Bertanding, selalu bertanding nih kita. Bertanding dalam hal apa? Mengalahkan daging tadi. Selalu daging yang kita lawan, perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan dosa, ya. Lulus
juara dalam garis finish, sampai garis finish, ya, dalam pertandingan iman kita di dunia ini, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Luar biasa, ya. Jadi kita baca lagi tadi ayatnya, kita sambung. Harus melalui pertandingan iman yang benar, ya. Dan rebutlah hidup yang kekal, ya. Jadi hidup yang kekal harus direbut. Direbut melalui apa? Merebutnya melalui pertandingan iman tadi, melalui daging tadi. Daging harus dikalahkan. Kita harus rebut kehidupan yang kekal itu untuk mengalahkan kedagingan, mengalahkan rayuan, bujukan, godaan, ya, daripada kuasa si jahat. Karena dia selalu merayu kita, menggoda kita, membujuk kita untuk masuk di dalam perangkap dia, supaya kita menikmati kemewahan atau kenikmatan semu yang dia tawarkan. Kalau kita masuk perangkap dia, gagallah kita dalam pertandingan iman kita, ya. Jadi rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kamu telah dipanggil, ya. Kita jadi dipanggil untuk berperang, bertanding melawan kuasa kegelapan. Kita harus menang atas kuasa kegelapan atau kuasa dosa. Untuk itulah kamu telah dipanggil. Jadi kita dipanggil untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kita harus mengalahkan dalam pertandingan iman dari kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa dosa tersebut. Telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, ya. Jadi nanti saksi-saksi di dunia ini, ya, atau saksi-saksi dari kuasa kegelapan bisa mendakwa kita kalau hidup kita tidak benar, ya, dia akan mendakwa kita. Ini saya jumpai si Thomas ini, kehidupannya begini-begini, dia bisa mendakwa. Tetapi kalau hidup kita benar dalam pertandingan iman tersebut, Tuhan yang akan membela kita. Ini buktinya bahwa si Thomas tidak seperti yang engkau dakwa, seperti engkau yang katakan dia tidak setia atau dia berbuat dosa terus, ya. Jadi dalam pertandingan iman ini, marilah kita berbuat hal yang benar, ya, hal-hal rohani, ya, sesuai yang Tuhan perintahkan kepada kita di dalam firman-Nya. Berbuat hal-hal yang benar, berbuatlah hal-hal di dalam kasih, di dalam tidak mementingkan diri sendiri, tidak menyembah kepada penyembahan berhala, tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pesta pora, dan dosa-dosa kedagingan, ya. Itu akan membuat kita gagal dalam pertandingan iman kita. Maka selalu kita harus merebut, ya, kehidupan yang kekal itu daripada godaan atau bujukan atau rayuan daripada kuasa setan iblis dengan kenikmatan semu atau kenikmatan sementara di dunia ini, ya. Itu yang penting kita ketahui daripada kehidupan yang kekal itu sendiri, ya. Sehingga tujuan kita untuk mencapai kehidupan yang kekal itu menjadi nyata di dalam Kristus Yesus, ya. Sebab itu kekasih-kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hanya di dalam Kristus Yesuslah kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal juga apabila kita lulus dalam pertandingan iman atau kita menang dalam pertandingan iman yang benar di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur Bapa, pada saat ini kami sudah mendapat pelajaran
daripada hal-hal kekekalan dari kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus, bahwa kasih karunia di dalam Kristus Yesus oleh kebenaran Yesus Kristus menawarkan kepada kami kehidupan yang kekal. Dan kami tahu Bapa, bahwa Bapa juga di dalam anugerahnya di dalam Kristus Yesus juga menawarkan kepada kami kehidupan yang kekal di dalam anugerahnya, dan itu terus akan diberitakan kepada seluruh dunia, kepada semua bangsa dan kepada semua makhluk. Bapa, Engkau juga mengajarkan kepada kami tidak menabur di dalam kedagingan yang akan membawa kami kepada kebinasan, tetapi biarlah kami menabur di dalam roh, dan kami akan menuai hidup yang kekal di dalam roh tersebut. Bapa, Engkau juga mengajarkan kepada kami supaya kami bertanding dalam satu pertandingan iman yang benar, dan kami harus merebut kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, kami harus mengikrarkan kehidupan yang kekal itu di depan banyak saksi, karena kami tahu kuasa kegelapan akan coba mendakwa kami dengan kehidupan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kami benar hidup kami dalam Tuhan, Tuhan akan membela kehidupan kami, bahwa kami layak untuk menerima kehidupan yang kekal yang ditawarkan atau yang diundangkan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik kekasih-kekasih Tuhan, keluarga Kristus, keluarga Bapa Elohim, saya akhiri pertemuan kita untuk episode 10 dengan nilai-nilai kekekalan bagian yang ke-7. Sampai di sini kita akan berjumpa di minggu yang akan datang pada episode yang ke-11 dari tema nilai-nilai kekekalan bagian yang ke-8. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.